Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ahad as-samadi. Alhamdulillahi bi ahadiyatihi aghraqana fi mahabbatihi wa bihabibihi al-mustafa qarrabana ila hadratihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala Muhammad. Amma ba'du. Allahumma ya alim bi'ilmika ya alim allimna ma yanfa'una. Allahumma ya alim allimna ma yuqarribuna ilaik, allimna ma yuwassiluna ilaik, allimna ya Rabbana kaifa nuhibbu habibak. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin Rabbal Alamin. Puji syukur kepada Allah, meskipun kita mengalami takdir yang berbeda, tapi hati tidak boleh berbeda. Hati harus tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kejadiannya, apapun pengalaman hidup, sedihkah, senangkah, waktu kita cuma dua. Kalau tidak sedih, bahagia. Kalau tidak susah, senang. Kalau gak hidup, mati. Dua saja. Namun itu disebut hal. Dan Allah muhawwilul ahwal. Dialah yang mengubah waktu, sedangkan dia tidak pernah berubah. Maka qalbu yang bergantung kepadanya, tatapannya tidak pernah berubah apapun kejadiannya. Semoga qalbu kita qalbu yang seperti itu. Itu yang disebut qalbu mutmainnah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang tetap bizikrillah. Bizikrillah dapat berarti dengan mengenal Allah, hati menjadi tenang. Bizikrillah, zikrullah itu nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jika diterjemah dengan sang kekasih sejati Muhammad, hati menjadi tenang. Maka siapa yang di kalbunya ada nur Sayyidina Muhammad SAW, pasti jiwanya tenang, pasti ruhnya tentram. Masuklah 3 waktu kampung adat. Waktu jiwa, ya, waktu hati, ya, waktu ruh. Namun kadang-kadang orang menerima ilmu hakikat itu separuh-separuh, akhirnya terpisah hakikat dengan syariat. Oleh karena itu guru-guru mulia datang kembali, memperbaharui kembali, dan kita bersyukur kampung adat ini menjadi bercahaya kembali. Alhamdulillah. Para tuan guru, para kiai, para pimpinan desa, kecamatan, para wakil-wakil rakyat, semua jamaah yang berhadir, semoga Allah rahmati kalbu kita semua. Rahmat itu turun ke dalam kalbu. Kalbu berkait dengan jantung. Jantung memompakan darah ke seluruh tubuh. Maka siapa yang memandang, mengerti, merasakan rahmat Allah, sayang Allah, maka dia akan merasakan sekujur tubuhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu berkat Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad itu adalah asal-masal alam semesta. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, aku
mendapatkan kalam Sayyidina Muhammad SAW, al-alam minni wa ana minallah. Ini bukan hadis ya, ini ilham Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Apa kata beliau? Aku mendapatkan sir baginda Nabi Muhammad SAW. Al-alam minni, alam semesta, manusiakah, jinkah, tumbuhankah, pohonkah, gunungkah. Berarti Gunung Rinjani masuk gak? Masuk. Kampung adat Gama ya, masuk. Itu semua berasal dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Saya sering menyampaikan ini. Sayyidina Musa diperlihatkan oleh Sayyidina Jibril, "Hei Musa, lihat tuh umat akhir zaman." Apa kata Sayyidina Musa? Akukah nabinya? Nabi Musa berharap dia menjadi nabi akhir zaman, nabinya kita. Jadi hidung kita yang gak mancung-mancung ini diharapkan wujudnya, hadirnya oleh Sayyidina Musa, nabinya Bani Israel, nabi yang dipuji-puja orang Yahudi hari ini yang perang di Gaza itu. Ya, kita doakan saudara kita di sana, Allah jaga, amin. Tapi penjagaan itu suka-suka Allah. Ya, para mujahid, semoga Allah terima syahadah mereka, amin ya rabbal alamin. Lalu apa kata Sayyidina Jibril? Ya Musa, sudah ada nabinya, nabiyuhum minhum, nabi mereka dari kalangan mereka sendiri. Lalu Sayyidina Musa mengatakan, kalau begitu ya Allah, jadikan aku salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sekelas Nabi Musa berdoa menjadi umat Nabi Muhammad, masa ada orang hari ini putus asa jadi umat Nabi Muhammad SAW? Masa ada umat Nabi Muhammad putus asa lalu bunuh diri? Masa ada orang mengatakan, kenapa hidup kita begini-gini aja? Itu orang gak faham rahasia umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau yang ngomong begitu ustaz. Saya yakin ustaz-ustaz yang faham sir rahasia umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mengatakan itu. Mereka nggak akan mengatakan, kami sudah berdoa kenapa umat Islam masih kalah. Jangan ngomong begitu. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, kullu da'watin mustajabah ma lam yu'jal. Semua doa dikabulkan ma lam yu'jal atau yu'jal, selama yang berdoa tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal ajal, apa itu tergesa-gesa? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyaqul al-'abdu da'awtullah wa lam yujibni. Seorang hamba berdoa lalu mengatakan, aku sudah doa, kenapa Allah belum jawab juga? Pernah bicara begitu? Sering. Itu doanya langsung dicampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang doa apa mengumpat? Emang Allah anak buah kita sehingga kita boleh ngumpat-ngumpat dia? Jangankan diumpat oleh makhluk, kita diumpat oleh teman sendiri kita nggak terima, apalagi orang yang mengumpat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Musa makbul nggak? Doa Nabi makbul nggak? Karena doanya makbul, maka Allah izinkan Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad SAW 6 kali di musim Isra Mi'raj. Yang pertama jadi makmum di Baitul Maqdis. Itu semua Rasul, semua Nabi jadi makmum Sayyidina Muhammad SAW. Coba perhatikan, imamnya orang yang masih hidup, makmumnya orang yang sudah wafat. Kenapa? Jangankan para nabi, para syuhada pun masih hidup walaupun tubuhnya sudah meregang, walaupun nyawanya sudah melayang, apalagi para nabi. Inilah dalil bahwa orang hidup dapat mengimami orang yang sudah mati. Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya siapa?
arwah para nabi, 124.000 nabi jadi makmum. Arwah-arwah para nabi ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cerita tentang Isra Mi'raj, ketika Nabi SAW turun di langit ke-7 nggak berhenti, di langit ke-6 berhenti nggak? Siapa di langit ke-6? Sayyidina Isa. Langit berapa? Langit kedua. Langit ke-6 siapa? Nabi Musa. Kalau kita baca hadis lalu mendengar cerita-cerita orang yang mengisahkan Isra dan Mi'raj, terkesan Nabi Muhammad diberi bimbingan oleh Nabi Musa. Muhammad, umatmu lemah, orang Lombok tuh lemah. Naik lagi ke atas, masa 50 sholat. Orang mengira Nabi Muhammad dibimbing oleh Sayyidina Musa. Ya, itu kisah zahir. Kalau orang faham kisah yang sebenarnya, Sayyidina Musa penasaran dengan siapakah Nabi umat akhir zaman. Maka dari semua para Nabi yang ada di langit, hanya Nabi Musa yang menahan Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Ya Muhammad, ini 50 rakaat, ini lama sekali, umatku gak sanggup, kamu naik ke atas, minta rukhsah. Itu alasan Nabi Musa supaya ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini secara kemakrifatan, boleh sepakat, boleh tidak, karena kemakrifatan ini rahasia yang didapat para guru, para masyayikh. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dapat rahasia, dia telah diberikan rahasia yang besar. Mungkin gak selevel Nabi Muhammad dibimbing Nabi Musa? Mungkin gak? Mungkin gak selevel Muhammad tidak mengerti orang Lombok gak sanggup sholat 50 rakaat? Gak mungkin. Terus itu apa? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Man ra'ani dakhala al-jannah, tuba liman ra'ani. Beruntung orang yang memandang kepada aku. Maka Sayyidina Musa ingin mengamalkan itu. Dia pandanglah Nabi Muhammad SAW. Naik lagi ke atas. Kalau turun kan gak ketemu lagi. Sudah, kamu naik lagi ke atas, biar ketemu lagi di bawah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Terserah orang mengatakan ini dongengnya, tapi secara hakikat, jika Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka setiap umat bermimpi berjumpa dengan nabinya. Jangankan Nabi, guru pun dimimpikan jumpa. Apalagi sang Nabi, sumber dari ilmu sang guru. Maka kalau ada yang jumpa guru, itu sebenarnya bentuk rindu kepada Rasulullah SAW. Namun karena tidak jumpa, minimal jumpa orang yang memegang ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Mic-nya grogi, padahal tangan saya gemetar, belum kuat pegangnya. Oh, saudara. Kembali ke ayat yang tadi dibaca Tuan Guru, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah. Salah satu makna zikrullah apa? Mengingat nama Allah, ya. Betul. Kalau sebut nama nggak kenal punya nama, repot. Tahu nama, tapi nggak tahu orangnya. Ketemu orangnya, kita nggak percaya, masa kamu orangnya? Maka dalam hadis Muslim disebutkan, hadis sahih, nanti di akhirat Allah bermanifest, mengambil suatu bentuk. Allah tidak punya bentuk, tapi Allah memantulkan nurnya dalam satu rupa, bisuratil lati la ya'rifunaha. Begitu lafaz hadisnya, dengan citra rupa yang mereka tidak kenal.
Lalu sang rupa ini mengatakan, wahai manusia, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Lalu orang-orang ini yang tidak kenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, lasta bi rabbina, kau bukan Tuhanku. Ini karena dia waktu di dunia nggak ngaji ilmu ma'rifat, nggak ngaji ilmu ma'rifat, karena suka membayang-bayangkan Allah dalam bentuk suatu rupa. Dia lupa bahwa sirnya Allah ada dalam semua rupa, tapi dia tidak ada rupa. Lalu Allah datang lagi dan mereka bayangkan. Lalu rupa itu mengatakan, wahai manusia, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Lalu mereka mengatakan, na'am anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Nah itu, jadi di akhirat pun nanti tidak langsung Allah mengenalkan jati dirinya kepada kita. Lalu gimana caranya supaya nanti apabila Allah menyapa kita di akhirat, kita kenal? Itulah yang disebut oleh para guru dulu. Ini juga bukan hadis, tapi imam kita bermimpi jumpa Rasulullah SAW, maka disebut hadis ilhami, bukan hadis Nabi. Dalam mimpinya dia bertanya, wahai baginda, kata ahli hadis ini palsu, menurut engkau gimana? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya, itu hadisku. Maka imam ini setiap kali menulis lafaz ini dia katakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Tapi ini ahli hadis gak sepakat ya, biarin ya. Ini yang nulis juga ahli hadis. Apa kalimatnya? Kalimat yang sudah barangkali kita hafal semua. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Itu kalimat belum selesai. Siapa yang kenal Tuhannya, halaka. Siapa yang kenal Tuhannya, fana, binasalah dirinya. Kenal diri yang mana? Tubuh yang ini. Tubuh yang ini kan? Tidak. Bukan tubuh ini yang dikenal. Maka Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah mengatakan, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, bukan tubuh fisikmu, tapi itu tubuh batinmu, diri sejatimu. Siapa yang kenal diri sejatimu, sang sejati akan mengenal zat yang maha sejati. Sejati itu dari bahasa sejati. Sejati. Ya, satu zat, yaitu Allahu Ahad. Ini berat kan ya? Tapi kalau kampung sini nggak berat ya. Ngajinya 3 waktu soalnya. Insya Allah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka mengenal diri, ada diri yang zahir. Diri yang zahir ini bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Diri yang zahir ini ada 4 unsur. Coba apa aja? Aduh, mantap sudah. Tapi lebih dominan yang mana? Api apa tanah? Hah? Api apa tanah? Api apa tanah? Kalau api gawat ini. Ada mereka hadir sebagian. Inni khaliqun basharan min tin. Begitu Allah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan bashar, manusia zahirnya. Jadi manusia yang zahir disebut bahasa Arabnya apa? Bashar. Min tin, daripada tanah. Apa sifat tanah? Betul tanah diinjak. Tapi kalau nggak ada tanah, ada padi kah? Nggak ada tanah, di mana air mengalir? Nggak ada tanah, kita membangun rumah di mana? Maka tanah itu inti alam semesta. Tanah itu inti
alam semesta. Maka Allah spesialkan menciptakan yang disebut bashar itu dari tanah. Saya dengar dari kawan-kawan tadi, ya, ternyata di Lombok itu ada fosil raksasa, ya, di hutan mana namanya? Apa namanya bang? Sangkrean ya. Waduh, ya, ternyata orang Lombok itu tua-tua, ya. Ya, bahkan sudah ada fisiknya sebelum Nabi Adam. Itu tulang rusuknya bisa nutupin kalau lagi hujan, tulang rusuknya. Karena sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk sebelum kita, dan itu ditulis di dalam kitab-kitab tarikh Tabari. Ya, ada kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ini itu bukan karya Darwin. Ya, tahu Darwin? Oh. Ada yang sudah kenalan sama Darwin. Cuma dia keliru dikit. Dia cari cocok-cocok logi. Kayaknya mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu ini dari kera. Ada yang mau disebut dari kera? Mungkin si Darwin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 4 unsur tadi itu tercipta dari nur. Berarti api juga dari nur, air, angin, tanah semua dari nur. Berarti jin juga dari nur. Al-janna khalaqnahu, ya, al-jan kami ciptakan dari apa? Dari nari samum, dari api, nyala api yang samum. Samum itu panas, maka karakter jin itu panas. Itu sebabnya orang kesurupan ngamuk-ngamuk terus kayak api. Maka dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Abi Hatim disebutkan, ini juga disebut oleh Imam Tabari, disebut oleh para imam. Ini kalau orang nanya dalil ya, kadang-kadang orang masih nanya dalil juga kalau Ustaz ngomong ya. Setelah Allah ciptakan makhluk-makhluk purba, Allah perintahkan Bani Al-Jan, keturunan Raja Jin, namanya Jan. Jadi Jan itu nama Raja Jin. Jin pertama, siapa namanya? Namanya ada di Quran. Al-Jan, khalaqnahu. Itu Al-Jan, rajanya jin, nenek moyangnya jin. Kami ciptakan dari api yang menyala. Di dalilnya di Quran surat Al-Hijr, silakan dilihat nanti di rumahnya. Sedangkan manusia kami ciptakan min salsal, ya, daripada tanah liat. Ternyata jin itu mengira api lebih mulia dari tanah. Ini rasis pertama di alam semesta. Ini ada yang merasa sukunya lebih baik dari suku orang lain. Jangan-jangan dia keturunan Al-Jan. Apa kata jin yang sudah berganti nama? Iblis. Apa kata dia? Khalaqtahu min tin. Ya Rabb. Masih manggil ya Allah. Ya Allah. Berarti jin ini soleh juga ya. Azazil atau iblis ini soleh juga. Apa kata dia? Ya Allah, Engkau ciptakan manusia itu dari tanah, sedang aku dari api, lebih mulia aku lah. Itu maksud dia. Ada orang Lombok ngomong ini, aku kan orang Lombok, dia orang Jawa. Ada yang ngomong begitu? Itu jangan-jangan keturunan itu. Gak ada ya. Kita ini alhamdulillah terlahir di pulau-pulau yang berbeda-beda, tapi kolbunya insya Allah sama. Kolbunya kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh yang zahir ini mesti kita kenal bahwa dia bersumber dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan nur Sayyidina Muhammad SAW lebih tua dari langit dan bumi, lebih tua dari arasy, lebih tua dari kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah lebih luas dari langit dan bumi.
dan kursinya Allah tidak lebih tua dari nur Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkanlah ya, dalam kitab Imam Ghazali bahwa nur Nabi Muhammad itu memancar 4. Nah, yang 4 itu ada yang jadi arsy, ada yang jadi kursi, ada yang jadi langit, ada yang jadi bumi. Berarti lebih dahulu mana? Nur atau arsy? Ada 2 riwayat menyebutkan nur Nabi Muhammad SAW lebih tua dari arsy 4.000 tahun. Ini 4.000 tahun bukan 4.000 tahun kita. 4.000 tahunnya cahaya nur Muhammad SAW. Ada riwayat lain 4 kali 4.000 kali 3. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tolong ya para ustaz, jangan terjebak hadis palsu. Awwalu ma khalaqallahu an-nur al-Muhammadiyah. Itu hadisnya tidak sahih. Makhluk pertama yang Allah ciptakan nur Muhammad. Itu hadisnya tidak sahih. Itu ilham yang didapat ulama. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jilani membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Surat Az-Zariyat. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Tuh, jin disebut-sebut lebih tua dari kita. Jin dulu baru manusia. Kecuali liya'budun. Apa arti liya'budun? Nyembah, sembah ulun, sembalun. Sembah itu penghormatan. Adakah Tuhan menghormati orang yang tidak dikenal? Kita hormat ke orang yang dikenal atau yang tidak dikenal? Karena dia dikenal, kita hormat kepadanya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemahkan liya'budun ay liya'rifunani, supaya mereka kenal kepada aku. Maka penyembahan pertama itu adalah bermakrifat, kenal kepada yang disembah. Maka tidaklah sampai penyembahan kita kepada Allah kalau kita tidak kenal kepadanya. Jadi wajib nggak belajar ma'rifat? Bener nih. Kalau ada yang bid'ahin gimana? Biarin aja. Diomelin, biarin. Syaitan senang gak sama orang kenal Allah? Masalahnya yang gak senang nih manusia. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan turunan. Yang gak senang kita kenal Allah itu syaitan. Masalahnya syaitan itu minal jinnati wan nas. Ada jin, ada manusia. Kalau jin kita sudah tahulah repotnya dia manusia berjubah syekh, berjubah kiai, berjubah ustaz, terus mengatakan belajar ma'rifatullah bid'ah. Bukankah kita dapat dari kecil awwaluddin ma'rifatullah? Benar? Sudah sering dengar awwaluddin? Ada yang namanya Awwaluddin? Ada. Siapa Awwaluddin namanya? Oh, itu Awwaluddin bener. Bener namanya itu Awwaluddin. Berarti ente ma'rifatullah dong. Yang namanya Awwaluddin dapat hadiah rida. Mana ridanya tadi, Cum? Yang pertama nanti. Ini. Ya, sini. Ayo sini. Maju. Jaga TV. Ini nggak dilelang ya. Allahumma sholli ala Muhammad.
ngecek. Berarti memang orang Lombok suka ngaji Awaludin, sampai orang tuanya ngasih nama anaknya Awaludin. Ya. Jangan dikasih nama Sarifudin, Syarifudin pakai SY. Nanti panggilannya di Sari. Awaludin ma'rifatullah. Kalimat ini diambil dari Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ma'rifatilah, ilmuilah, pelajarilah, annahu bahwasannya la ilaha. Kajian ma'rifatullah isinya kajian apa? Kajian la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengatakan ma'rifatullah kajian bid'ah, berarti belajar la ilaha illallah bid'ah loh. Ya. Mungkin dulu ada orang salah ngaji ma'rifat. Kalau ngaji ma'rifat lalu mengatakan Allah ada dalam diri, untuk apa lagi sholat? Itu sebenarnya kalam-kalam syaitan. Kalam-kalam apa? Syaitan. Karena syaitan ini ahli hakikat juga. 18.000 bertapa. Ada yang sudah pernah suluk 18.000 tahun. Lah baru 18 menit udah pegel kaki. Ya tadi Pak Kiai mimpin udah bikin cepat Pak Kiai. Ya, masih begitu. Iblis itu 18.000 tahun. Kita sampaikan ini di mana-mana supaya orang sadar. Engkau mendekat kepada Allah bukan dengan wiridmu, karena wirid kita pasti kurang dibandingkan syaitan. Engkau ingin kenal kepada Allah bukan dengan jumlah zikirmu, karena zikir kita pasti kalah jumlah dengan iblis. Maka orang yang mengandalkan jumlah zikir, lama riyadhah, lama khalwat dan suluk, orang-orang ini akan ditipu oleh iblis. Kenapa? Karena iblis lebih tahu seluk beluk khalwat daripada mereka, lebih mengerti seluk beluk riyadhah, latihan mujahadah daripada mereka. Terus jalan kepada Allah satu-satunya cuma satu. Maka beliau mengatakan Sayyidina Muhammad SAW, hadis sahih. Hadis yang sahih, ini bukan hadis ilhami. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadis Imam Tirmizi, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Hadisnya mutawatir. Akulah kota ilmu. Coba bayangkan kota Jakarta, bayangkan apa aja dikata. Ada jalan tol, gedung-gedung paling, ya tempat cari duit di situ, ya apa aja di situ ada. Semua fasilitas ada di kota. Dan beliau mengatakan, aku bukan kota dunia, aku kota ilmu. Apa maksud? Maka fa'lam, maka ilmuilah. Apa maksudnya? Masuklah ke dalamku, masuklah ke dalam diriku, masuklah ke dalam kotaku, kata Sayyidina Muhammad SAW. Barulah engkau kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika fa'lam, berilmu, belajar, bermakrifat itu wajib, sedangkan inti sumber makrifat, sumber ilmu adalah Sayyidina Muhammad SAW, maka satu-satunya jalan mendekat kepada Allah itu ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika benar kalian cinta kepada Allah, kalau cinta pasti ingin kenal, kalau cinta ingin dekat kepadanya, maka fattabi'uni, masuklah ke dalam kota ilmu. Jadi jalan bertuhan itu ilmu. Berilmu itu ibadah tertinggi. Karena orang keputus ilmunya, maka dulu terpisahlah 3 waktu dengan 5 waktu, karena ilmunya kepisah. Tapi alhamdulillah ya, yang di tengah itu ya, beliau datang lagi, digabung lagi. Itu berkat ilmu. Berkat, kalau ilmunya di luar kota Nabi, di luar diri Nabi, di luar silsilah thariqat Nabi, pasti ilmunya terpisah-pisah.
Orang belajar hakikat ninggalin syariat. Itu ciri orang belajar ilmunya bukan di kota ilmu, bukan dalam diri ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan-jalan di ilmu itu ada jalan zahir namanya mazhab, ada jalan zikir namanya tarekat, ada jalan batin sir namanya hakikat, ada jalan puncak namanya jalan ma'rifat. Betul, di kota ada jalan. Nah, ma'rifat itu jalan tolnya. Ma'rifat itu jalan. Ya, kalau nggak pakai ma'rifat jadi jalan tol E-O-L. Ya, jangan dibaca Pak. Makanya orang belajar ma'rifat meninggalkan syariat. Nih perhatikan. Secara hakikat sholat itu 50. Maka orang hakikat tuh gak ada yang malas sholat, apalagi membatalkan sholat, apalagi mengingkari sholat. Diperhatikan subutul haqa'iq bitahqiqis syara'id. Ciri-ciri indikator hakikat seseorang sampai ke ma'rifatullah bukan diselewengkan oleh iblis. Dia menghormati syariat, karena syariat itu sudah rukhsah. Dari 50 jadi 5. 5 itu rukhsah, keringanan bukan? Maka bagi ahli hakikat sholat 5 waktu itu bukan beban, itu keringanan. Gampang 5 waktu itu. Kenapa? Bagi mereka zikir kepada Allah, sholat itu setiap napas, sholat daim. Kalau sholat 2 rakaat gampang, maka tidak ada ahli hakikat yang berat untuk sholat subuh. Kalau ketiduran mungkin, ya ada wajah-wajah ketiduran nih. Kita kan nggak tahu. Bayangkan Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, aku kota ilmu, Ali pintunya. Semua sahabat sholat di masjid. Sayyidina Ali ujung hidungnya nggak ada. Berarti orangnya ada nggak di masjid? Nggak ada. Hidungnya nggak ada di masjid, berarti orangnya nggak ada. Batang hidungnya nggak ketemu. Maka Sayyidina Muhammad SAW kemudian nanya, aina Ali? Mana? Aku kota ilmu, pintuku mana? Maka Nabi nggak ngajar hari itu. Nabi datangin rumah Sayyidina Ali, hadis Sahih Bukhari. Ternyata Sayyidina Ali ketiduran. Tapi jawabannya pakai ayat. Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Jawabnya pakai ilmu hakikat. Sayyidina Ali, orang ahli ilmu hakikat, ma'rifat, ditanya oleh Rasulullah, ya Ali, wahai mantuku tersayang, kenapa engkau ketiduran? Jawabannya apa? Ya Rasulullah, jiwaku digenggam oleh Allah. Antum gak boleh jawab begitu, cukup Sayyidina Ali jawab begitu. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Nabi tidak mengingkari jawabannya. Maka ilmu hakikat tidak mungkin dibatalkan oleh syariat, syariat tidak mungkin ditinggalkan oleh hakikat. Nabi Muhammad cuma ngomong ini, wa kanal insan aktsaru syai'in jadala. Ayat dibaca. Memang manusia itu banyak argumentasinya, banyak acaranya, banyak alasannya. Nabi cuma baca ayat itu. Siapa insan di situ? Sayyidina Ali. Tapi Nabi Muhammad SAW gak marah, dimaklumi pengantin baru, pengantin muda. Ya. Sayyidina Ali. Siapa istrinya? Sayyidatuna Fatimah. Ya. Wallahu alam mereka ngapain malam tadi kan? Ya. Sampai tahu tahajud bareng terus ketiduran. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan pintu ilmu aja bisa ketiduran, apalagi yang bukan pintu ini. Ya, wa aliyun babuha, ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah dan juga dipakai oleh orang Syiah. Periwayat hadis ini Imam Tirmizi. Di riwayat Tirmizi ada satu lafaz, ana madinatul hikmah, ana darul hikmah, wa aliyun babuha. Akulah kota hikmah, kebijaksanaan, wisdom, ilmu pengetahuan, ma'rifat. Pintunya Sayyidina Ali. Maka perhatikan, semua mazhab tarekat pasti bersanad ke Sayyidina Ali.
Di sini tarekatnya apa Pak Haji, Pak Kiai? Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah dari Sayyidina Ali, Naqsyabandiyah juga dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sanadnya Naqsyabandi itu dari Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ini dia disucikan di kalangan Syiah dan juga diagungkan di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini guru daripada Imam Abu Hanifah, Hanafi, pendiri mazhab Hanafi yang dipakai di Suriah kebanyakan, yang dipakai di Turki, di India, dan sebagian besar ulama di Mesir. Itu Abu Hanifah. Semua orang debat sama dia kalah. Jangankan dia, muridnya bernama Abu Yusuf debat dengan Imam Malik, guru Syafi'i, itu Imam Malik langsung keringetan. Habis mandi ketemu Abu Yusuf berdebat, itu bajunya basah, dia mandi lagi di situ. Itu saksinya Imam Syafi'i dan murid-murid yang lain. Saking jago debat muridnya Abu Hanifah, apalagi Imam Abu. Apa kata Abu Hanifah? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena ilmu bimbingan ma'rifat tarbiyah rohani tarekatnya Ja'far, Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man bin Thabit pasti binasa. Kenapa? Orang binasa karena dia merasa dirinya berilmu. Sok berilmu. Orang berilmu wajib, tapi sok berilmu itu bermasalah. Apa ciri-ciri orang suka sok berilmu? Semua orang mau didebat. Ini hati-hati nih, duduk begini terbersit di hati, gue lebih alim dari orang di samping. Ngomong gitu nggak di hati? Apalagi lebih alim dari yang di depan. Di depan yang mana nih? Marifat dia gitu-gitu aja. Itu orang sombong, itu dalamnya iblis itu. Makanya saya setiap kali mau ngajar baca syahadat dulu. Karena orang sombong itu batal syahadat batinnya, walaupun zahirnya masih muslim, batin dia sudah munafik. Orang munafik, orang yang menzahirkan Islam membatinkan kufur. Itu sebabnya sebelum zikir syahadat dulu, sebelum sholat syahadat dulu. Siapa tahu antara sholat ke sholat kalbu kita sempat munafik, sempat sombong, sempat merasa sok suci, maka kita perbaharui lagi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Kembali ke yang tadi, selevel Sayyidina Ali, pintu ilmu itu bisa ketiduran. Maka jangan nilai kesolehan orang berdasarkan rajin dia sholat jamaah saja. Toh selevel Sayyidina Ali yang rajin, Allah bikin dia ketiduran. Wajahnya kayak wajah-wajah serius gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka fa'lam annahu, maka masuklah kamu kepada kota ilmu. Maksudnya apa? Masuklah kamu kepada ilmu Nabi Muhammad, karena sumber ilmu Sayyidina Muhammad. Apapun ilmu tidak melalui nur beliau, itu ilmu iblis. Iblis itu bisa baca la ilaha illallah, hati-hati. Serius, iblis itu jago baca bismillah. Iblis itu bisa menirukan kun fayakun. Maka keyakinan iblis itu kadang-kadang lebih kuat dari orang beriman biasa. Mau kalah sama iblis? Iblis dengan yakinnya doa, ya Rabb anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong tangguhkan umurku sampai akhir zaman. Doa iblis mustajab kan? Kenapa? Karena dia manggil dengan yakin, ya Rabb, ya Tuhan. Kenapa? Dia yakin yang dipanggil dengar. Saya mau tanya, hari ini sudah doa belum? Yakin gak doanya didengar? Kayaknya kurang keras.
Yakin yang kedua, yang pertama yang tadi itu. Emang kalau antum nggak yakin Allah nggak dengar? Emang kalau kita nggak yakin Allah nggak tahu? Tapi Allah bukan menjawab berdasarkan pengetahuannya. Allah menjawab berdasarkan kondisi kolbu hambanya. Orang doa, siapa aja doa, Allah pasti dengar. Allah pasti tahu. Dia belum doa, Allah sudah tahu apa yang mau dibaca. Orangnya belum lahir, doanya pengen jadi wakil rakyat, Allah tahu. Apalagi sudah lahir, apalagi sudah nyalek, apalagi mau nyalon lagi, Allah sudah tahu semua. Tapi masalahnya Allah jawab atau tidak, itu bukan berdasarkan pengetahuan Allah. Nah, perhatikan hadisnya, ini hadis sahih. Innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah itu tidak menjawab doa orang yang kolbunya ghafil. Apa arti ghafil? Lala itu yang tadi dibaca, korek kita. Gimana ayat Risal? In kunna an haza ghafilun. Ghafilin. Sungguh kami lalai lupa terhadap persaksian ini. Jadi apa yang diingat waktu berdoa? Bukan Allah dengar, Allah selalu dengar. Apa yang diingat, yang dihadirkan waktu berdoa? Rasa dulu pernah jumpa, dan sekali jumpa sebenarnya selalu jumpa, karena Allah tidak pernah berubah. Yang berubah kita. Allah berubah? Benar, yakin? Maka sekali Allah disaksikan, selama-lamanya Allah apa kata para arwah? Qalu bala syahidna, kami menyaksikan engkau ya Allah. Maka sekali dia disaksikan, sebenarnya selama-lamanya dia disaksikan. Tapi apa kata manusia? Karena dia dihijab oleh tubuh dan akalnya. In kunna, gimana tadi ayatnya? An haza ghafilin. Sungguh kami terhadap pertemuan persaksian itu kami lalai. Jadi orang yang ingat rasa itu doanya pasti mustajab. Masalah berikutnya, Allah pasti jawab orang yang merasakan, yang menghadirkan rasa persaksian itu. Tapi kapan Allah menunaikan jawabannya itu? Suka-suka kita apa suka-suka Allah? Maka jangan pernah nuntut-nuntut Allah. Kerja kita cuma berdoa dan berusaha. Kapan Allah kemudian berikan? Suka-suka dia. Ya, ini adab seorang hamba. Orang yang alim tidur. Orang yang suka zikir tapi nggak alim lagi zikiran. Mana yang lebih mulia? Semangat sekali. Mohon maaf, kadang-kadang saya kalau bang ngaji marifat saya ketawanya lepas. Cuma kalau ngaji marifat saya ketawa lepas. Kalau ngeliat biasa itu sulit saya ketawanya. Orang alim tidur, ilmunya hilang nggak? Orang lagi zikir ketiduran, zikirnya masih ada nggak? Paham? Maka yang ditakuti syaitan orang alim yang tidur atau orang yang sedang zikir tapi ilmunya tidak ada. Apalagi orang alimnya zikir, itu syaitan kabur. Apa zikir yang paling ditakuti syaitan? Zikir Quran. Dan Quran bagaimana? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang bagaimana? 2 ayat terakhir. Maka disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, Innallaha kataba, sesungguhnya Allah menulis
Berarti setelah Allah menciptakan al-qalam, jadi al-qalam Allah ciptakan, lalu Allah perintahkan uktub, tulis. Ditulislah bismillah. Lalu ditulis apa lagi? Banyak hal yang ditulis. Bi alfai amin qabla khalqis samawati wal ard. Sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun, Allah menulis itu di al-qalam, dengan al-qalam. Apa yang ditulis? Itulah Al-Quran. Salah satu ayat yang ditulis awal-awal di situ adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena itu ayat ma'rifat. Itu ayat, coba dibaca biar syaitannya kabur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu kullun stop dulu. Setiap kali ada orang mengatakan aman, kan amanah Rasul, lalu kita mengatakan sami'na wa ata'na, amanna billah, amantu billah, aku taat, aku dengar, aku iman. Itu syaitan nangis. Ingin buat syaitan nangis? Baca ayat itu sering-sering. Apalagi seorang hamba mengatakan ghufranak, itu syaitan kabur langsung. Dia menangis. Ghufranak, apa arti ghufranak? Bukan mama gufran. Ya, ghafarallahu lahu wa lana, lana wa lahu. Ya. Ghufranak, apa arti ghufranak? Ya Allah, mohon ampunan, hapuslah kesalahan kami, jangan pandang kami punya salah. Itu kalau ada orang ngomong begitu, syaitan nangis. Kenapa? Ya Allah, aku sudah menjebak manusia hari ini, tapi kesalahannya engkau tidak tulis. Jadi setiap hari malaikat pencatat amal buruk itu berhenti, nggak berani nulis, dia cuma rekam doang. Ya alatnya lebih canggih daripada handphone kita lah. Semua dosa-dosa kita direkam sama dia, tapi dia belum catat, nggak dilaporin sampai 24 jam. Siang, malam, siang, 24 jam. Apa kata Allah Ta'ala? Hei malaikatku, jangan tulis, siapa tahu hambaku membaca ghufranak. Ya Allah, ampuni kami, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau sejenisnya kalimat-kalimat istighfar. Jika si hamba baca itu sekali langsung dihapus. Kecuali hak-hak adami, hak-hak manusia mesti dikembalikan. Orang korupsi mesti dibalikin. Ya, zalim mesti minta maaf. Canggih nggak tuh kalimat ghufran? Tapi ada kalimat hakikat di dalamnya. La nufarriqu baina ahadin. Kami tidak membeda-bedakan salah satu pun dari rasul-rasul itu. Kenapa? Hakikatnya rasul itu satu, yaitu Nur Sayyidina Muhammad SAW. Semua nabi ngambil dari Nur Sayyidina Muhammad SAW. Mereka mengambil nurnya dari Nur Sayyidina Muhammad SAW. Makanya ada ungkapan begini di hadis sahih, hadis Imam Muslim. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ummati, inna ummati, sesungguhnya umatku, la yudra, tidak dapat ditebak. Awaluhu khairun am akhir. Yang terbaik itu generasi awal atau generasi terakhir. Saking baiknya, bagusnya generasi akhir. Apa baiknya generasi akhir? Ini kita generasi terakhir ini Pak. Ini sudah lama, ini sudah hampir 1500 tahun. Hijriahnya sudah berapa sekarang? 1446, oke. Coba 1446 itu hijrah, tambahkan 13 tahun Nabi di Mekah, berapa? 1459, tambahkan 40 tahun umur Nabi. 14
99. Sudah hampir berapa? 1500 tahun dengan umur Sayyidina Muhammad SAW. Ini sudah tua, dan ini akhir umat Nabi Muhammad SAW. Maka semua peradaban hari ini, siapa yang bisa menyangka di tahun 90-an semua orang bisa ngomong jarak jauh? Sakti kan? Dulu kita kalau mau ngomong jarak jauh, kita diam dulu begini. Saya dulu kalau duit saya nggak ada, tahun 2004 kuliah, duit saya habis, dulu nggak ada handphone. Maka saya duduk dulu zikir sebentar, saya kirim message ke ayah saya, Pak, duit habis. Baru tanggal 20 kebanyakan beli kitab, duit habis, mau makan nggak ada lagi, 10 hari nggak bisa makan. Itu saya nangis dalam hati, ya Allah, ini baru segini aku nggak sanggup, nggak bisa makan. Ya, dan saya nggak berani minta orang, nggak berani minjem. Selesai saya kirim doa, kirim Fatihah, kirim pesan, saya sujud. Ternyata di atas, di lantai, di tempat sekretariat asrama ada telepon. Bapak saya telepon, pas kita lagi kirim Fatihah. Dulu kita nggak bayangin bisa ngomong pakai handphone begini. Sekarang Bapak tinggal ke Bank Haji, Sofan, langsung teleponnya beres. Sakti kan? Maka Nabi Musa kalau hadir hari ini dia bingung, umat Nabi Muhammad ini keren kali kan. Aku mau jumpa Nabi Muhammad, nggak bisa pakai video call, mesti di langit ke-6 dulu kan. Sekarang orang ketemu cukup video, bahkan kalau nggak ketemu dia lihat YouTube-nya aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang dulu dia berkirim kabar lewat kolbu, namanya telepati. Ya, telekolbu, telepon kolbu. Karena kolbu itu dalamnya nur, kecepatannya seperti nur, nyampe langsung. Maka hati-hati dengan kolbu, hati-hati dengan hati. Ya, takut jatuh hati nanti. Belum nyampe jatuh duluan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang lalai itu lalai dari apa? Lalai dari pertemuan persaksian dengan Allah Subhanahu. Maka setiap hari berlatihlah bersyahadat. Ini yang dikatakan Sayyidina Muhammad SAW, jaddidu imanakum, hadis yang sering kita dengar, perbaharui syahadatmu la ilaha illallah. Lalu sahabat bertanya, bagaimana caranya wahai baginda? Jaddidu aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak pengetahuanmu tentang la ilaha illallah. Kalau dulu saya menerjemahkannya perbanyak baca la ilaha illallah, benar secara wirid thariqah, tapi secara hakikat marifat, aktsiru min qauli la ilaha illallah, dalam-dalami kalimat la ilaha illallah. Berarti belajar hakikat la ilaha illallah wajib tidak? Supaya zikirnya nikmat. Kayak tadi nggak berharap cepat berhenti. Kenapa? Karena zikirnya nikmat. Anak kecil dikasih makanan yang dia nggak tahu makanan itu enak, diterima nggak? Maka supaya dia tahu makanan itu enak, kasih tahu dulu, kasih tahu namanya kasih ilmu. Jangan barangnya dikasih dulu, ilmunya belakangan. Kasih ilmunya dulu, fa'lam dulu baru annahu la ilaha illallah. Fa'lam ma'rifati dulu la ilaha illallah baru baca la ilaha illallah. Kalau itu diambil dari imam ahli hadis bernama Imam Bukhari. Apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ma'rifat dulu, baru kamu membaca, baru kamu beramal, jangan dibalik. Ini mohon maaf, kadang kita ini solehnya kebalik-balik. Tahu soleh kebalik-balik? Soleh kepala ditaruh di kaki. Belum saatnya anak dipaksa sholat, kita paksa sholat. Maka anak kita kalau dengar azan tuh kayak terancam. Sampai gede, wah udah azan aja nih. Sampai gede, itu korban tuh. Ajarkan dulu siapa yang disembah.
Apa rahasia sujud? Kenapa sujud itu begitu? Kenapa ruku itu begitu? Maka orang kalau dengar azan dia rindu. Maka Sayyidina Muhammad SAW di Sahih Bukhari dikatakan, Nabi idha hanat waktu salat, jika datang waktu salat, maka Sayyidina Muhammad SAW itu seperti orang yang lupa sama dunia, difokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad. Beda sama kita, orang azan kita masih ngudut kan, tanggung gitu ya. Beda. Kayak gitu ngaku ahli marifat. Sorry. Cukup katakan saya belajar marifat tapi belum mendalaminya. Saya belajar hakikat tapi belum beradab dengannya. Ya, malu kita kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang lebih alim di sini daripada Rasulullah. Benar. Rasulullah udah ketemu Allah, udah jumpa sama Allah, selalu berkalam-kalam dengan Allah, semua alam dari nurnya. Betul? Rasulullah itu mengatakan, uridat aliyya amal ummati, semua amalku sudah diperlihatkan kepadaku. Antum duduk di sini, Rasulullah sudah dilihat. Tanggal berapa ini? 14 Agustus. Ya, di masjid apa namanya? Jami Ar-Rahman, Fathur Rahman, di kampung adat Pegadangan, desa Pegadangan, Pengadaan, kirain begadang. Umatku berkumpul membicarakan aku sang kota ilmu. Itu Rasulullah sudah dilihatin. Kenapa? Karena beliau hamba sang waktu. Allah mengatakan ana dahru, akulah sang waktu. Maka suka-suka Allah. Allah mau taruh Nabi di alam dia atau di masa depan, suka-suka Allah. Jadi yang menyintas waktu, yang menembus waktu masa depan, yang kembali ke waktu masa belakang itu Rasulullah SAW. Maka beliau cerita masa lalu, cerita hakikat dirinya dulu nur, cerita tentang malaikat sebelum diciptakan, cerita tentang aras. Itu sudah tua sekali. Ternyata nur beliau lebih tua dari aras. Ya, maka Nabi naik ke aras. Pertanyaannya, lebih mulia Nabi atau aras? Aras itu tempat Nabi bermunajat.